بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan bayanul linnas wa mau'izatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallahul azizul hakim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Muhammad Rahmatullah. Yang saya hormati Supervisor Kelurahan Damai Bahagia dan Sungai Nangka, yang sebenarnya beliau sekarang masih berada sedang safar, tapi tidak mengurangi karena istri beliau lah yang menghandle setiap kegiatan, jadi tidak ada masalah. Yang saya hormati pengurus Masjid Al-Muhajirin, yang saya hormati Ketua TPA Al-Muhajirin Bapak Hidayat Wahyudi, para ustadz, sehat semua ustadz? Alhamdulillah. Ustadz, ustadzah, ibu-ibu, wanita-wanita solehah yang berada di balik tirai, mudah-mudahan semua kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memanjatkan rasa syukur atas segala nikmat itu, sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah ya, saya dilematis pagi ini. 2 bulan yang lalu saya sudah dipesan betul jangan kemana-mana, itu pembinaan di kilo 15 di wisata Meranti. Bahkan Pak Maulid juga pernah menyampaikan, siap-siap Pak, kita ada pembinaan di Pantai Ambalat. Ya, tapi karena itu semua lupa gitu ya, ketika Bu Subhan ngubungi acara peresmian pembinaan di sini, saya bilang iya. Tapi karena sudah iya di Pondok Karya Agung, karena itu juga tidak kalah penting kepada Allah. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian rahimakumullah, jadi bukan pemaparan materi ya. Tidak ada materi yang dipaparkan ya. Kalau tadi adalah peresmian atau penyambutan, adalah perlu saya sampaikan ada beberapa hal yang mungkin waktu itu sudah saya sampaikan secara detail. Cuma memang ini menjadi penting buat kita yang bergabung di bawah naungan LPPTKA BKPRMI, karena walaupun sudah lama masih banyak juga kadang-kadang kepala unit masih salah paham ketika ada hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban. Di LPPTKA itu sejak berdirinya itu memang ada aturan, baik aturan jumlah guru, jumlah santri ya, metodologi yang diajarkan, kurikulumnya, maupun hak kewajiban sebagai keluarga besar LPPTKA jika ingin bergabung. Dari BKPRMI sifatnya karena lembaga pembinaan dan pengembangan, maka BKPRMI tidak ikut memiliki unit itu. Sifatnya hanya pembinaan dan pengembangan.
Yang punya TPA adalah pengelola, baik yayasan maupun pengurus masjid. Itu yang kita tegaskan. Jangan sampai nanti ada kepala sekolah yang diganti, Pak bisa dibantukah supaya saya dipertahankan. Lembaga tidak bisa yang seperti itu. Sifatnya memfasilitasi. Ya, bahasa Inggrisnya ono opo sih kok ribut. Kemarin 2 hari yang lalu juga gitu. Ada TPA yang sudah cukup lama dibekukan oleh ketua masjid karena gurunya tinggal 2, muridnya tinggal 3. Minta persetujuan lembaga, ya intinya setuju kalau memang muridnya 3, gurunya 2, ngajinya pun habis maghrib, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang tidak. Ya. Bahkan di wilayah kita ini juga ada yang muridnya tinggal 1. Tapi selama pengurus masjid belum membekukan, belum kita ambil namanya, kita minta untuk diusahakan supaya dikembangkan kalau masih bisa, kan itu. Jadi makanya sifatnya itu pengembangan, pembinaan. Itu di antaranya ya beberapa hal yang sudah sering kita sampaikan kepada teman-teman. Kewajiban organisasi adalah membina, mengembangkan. Orang di belakang itu ya, diskusi sendiri di belakang ya, gara-gara ditutup tirai ini. Santri apa ustadzah ini? Ustazah. Mohon untuk memperhatikan ustazah yang di belakang. Dengarkan sebentar Bu ya, karena sebentar juga saya mohon paham, karena nanti ada acara juga saya pengajian haji tidak jauh dari tempat ini, tempatnya di rumah makan Alham itu ayam bakar, tapi alhamdulillah itu. Jadi ada pengajian jamaah haji di ayam bakar tadinya di Cafe Al Akbar, karena yang punya kafe lagi sakit tutup. Tiba-tiba tadi pagi, Ustadz dipindah di mana? Di Alham, dikasih Sherlock tadi. Makanya di mana ya kok Sherlocknya kok dekat sini perasaan saya. Nah, itu tadi. Nah, itu. Ya. Dan kewajiban yang masuk ke lembaga adalah yang pertama, ya, tentu saja mengikuti ya, aturan kurikulum yang sudah ditetapkan. Yang kedua, yang mengikuti termasuk pembinaan 1 bulan sekali. Itu diwajibkan kepada ustadz-ustadzah yang bergabung dengan LPPTK untuk ikut pembinaan. Yang berikutnya adalah kewajiban untuk menunjang dan bisa menggerakkan LPPTKA. Karena LPPTKA itu ya organisasi yang tiap tahun kita harus mengeluarkan dana 220 juta, itu sudah ngepres, kalau bahasanya itu memang sudah dihitung. Honor petugas, pegawai, transportasi, ya, listrik, air, wifi, dan transportasi supervisor yang 125.000 itu 1 bulan. Jadi sebetulnya kalau mau 500 sebulan, tapi ya bisanya baru 100. Itu sudah dihitung, di total jumlahnya 220. Maka pada saat itu dari 220 itu bagaimana cara cari uangnya? Maka di total lah jumlah guru sekian, jumlah unit sekian, maka di total kena waktu itu setiap guru kena 60.000, setiap unit kena 300.000 per bulan. Gurunya 60 itu per tahun, jadi cuma 5.000 per bulan. Nah, sekarang naik jadi 100 karena insentifnya naik, ya, istilahnya ya hampir 2 kali lipat lah begitu. Hingga kita minta 100 untuk tambahan supaya tidak ngepres. Jadi disitulah itu. Jadi jangan sampai nanti itu karena momen yang kita pakai adalah ketika terima insentif, biasanya selalu kaitkan itu yang pernah saya dilaporkan ke dinas, dilaporkan ke Kesra itu bahwa LPPTK memotong insentifnya guru-guru. Padahal itu kewajiban mutlak
sebetulnya. Ya, cuma kita punya kebijakan bagi guru-guru yang belum dapat insentif, kasihan kalau membayar 100, padahal cuma 1 tahun loh 100 itu. Nah, sehingga ya nanti aja kalau dapat insentif baru bayar. Cuma kalau mau ikut juga infak dipersilahkan. Jadi begitu. Jadi nggak ada kaitannya hubungannya dengan insentif itu, yang namanya kewajiban itu. Setelah kita jelaskan begitu, ya alhamdulillah. Kalau enggak bisa masuk penjara saya. Nah, ya uangnya segitu, itu kan. Kita sampaikan bahwa mereka itu sebenarnya bukan urusan insentif, Pak. Kalau untuk iuran itu sudah disepakati sejak awal. Dulu kan tidak ada insentif, bahkan dulu sama sekali. Jadi pertama kali tahun 2000 itu TKTPA di Balikpapan dapat dana, yang sepuh-sepuh sudah tahu itu, dapat dana operasional 250.000 itu per unit, bukan per guru, awal pertama. Dan itu 2 tahun saya memperjuangkan itu. Itu pun saya harus masuk ke lembaga itu. Sebelum masuk ke lembaga itu ya nggak bisa, minta pemerintah supaya ada. Tapi begitu saya di DPR, baru itu dapat, itu pun juga 250.000 pada saat tahun 2000 itu per unit. Masa ingat betul itu ya. Dan ketika 2010 saya diminta lagi menjadi direktur, karena waktu itu kan saya direktur tahun 89 sampai 2002. Nah itu ya. Setelah itu saya tidak lagi di kepengurusan, saya tetap kepala unit. Nah itu. Nah tahun 2010 saya diminta lagi untuk menjadi direktur LPPTKA oleh teman-teman ya. Dan pada saat itu saya lihat insentifnya masih 55.000. Masih ingat betul 55.000 insentif guru-guru ya. Dan alhamdulillah dalam perjalanan yang cukup panjang berapa ya? Sampai 2025 15 tahun. Dari 55 jadi 500. Jadi kalau dihitung 15 tahun, setiap kalau dihitung tiap tahunnya naik ada 50.000. Jadi nggak sampai kan itu. Nah seperti itu ya. Nah alhamdulillah dari situlah untuk meringankan beban teman-teman, kewajiban kepada lembaga jadi ringan. Karena apa? Bayar iuran 100.000 per tahun ya. Itu. Terus unitnya 300.000, tapi alhamdulillah diganti oleh pemerintah setahun 6 juta dipotong pajak. Sehingga pada kesempatan ini tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada TP Al Muhajirin dan teman-teman semua atas pembinaan yang berjalan selama ini, termasuk pada hari ini. Yang berikutnya mungkin sebagai penutup ini nantinya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, Ustadz-ustadzah sekota Balikpapan termasuk Sungai Nangka dan Damai Bahagia, atas dukungan moral dan material atas musibah yang menimpa istri saya. Saya terima kasih ya, sangat meringankan kami atau menghadapi ujian itu. Terima kasih kepada teman-teman semua. Saya sampaikan di seluruh pembinaan, saya terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Yang berikutnya saya mengajak ya, di samping kita mengajarkan Al-Quran yang kita sebut sebagai, selalu kita sampaikan sebagai hamba terbaik, manusia terbaik, karena belajar mengajarkan Al-Quran, kita juga ingin menjadi manusia terbaik. Apa manusia terbaik itu? Khairun nas anfa'uhum linnas. Saudara kita di Aceh, saudara kita di Sumatera Utara ya, di Sumatera Barat ya, tiap hari kita nonton lewat media sosial, televisi, penderitaan beliau begitu dahsyat. Termasuk saudara kita juga yang di Semeru. Sebetulnya Semeru itu yang kemarin itu lebih dahsyat ketimbang yang Semeru 2021. Hanya cakupannya lebih luas yang dulu. Karena dulu tidak ada, ya rumah memang hancur juga, tapi tidak ada rumah sampai tenggelam habis. Jadi ada tinggal atapnya itu. Bahkan yang banjir 5 hari yang lalu itu yang tadinya aman itu habis rumah-rumah itu yang itu. Jadi kita kebetulan ada, saya komunikasi dengan Basarnas di sana dan termasuk juga
Haji Malik yang selama ini kita komunikasi dengan baik. Ya kita kemarin nggak bisa memberikan bantuan banyak karena memang termasuk ketika itu istri saya baru kecelakaan sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya sampaikan begitu. Nah itu akhirnya kita bantu hanya sekedarnya. Yang kita bantukan adalah ya bagian dari teman-teman yang berikan kepada kami itu. Ya kita doakan saudara-saudara kita yang kena musibah, Allah berikan ketabahan, kesabaran, yang meninggal diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya. Selanjutnya tentu saja ya monggo, saya sudah sampaikan kita mengadakan penggalangan dana, termasuk hari ini ya seikhlasnya saja, monggo silakan dari supervisor ya, nanti dimulai dari saya itu. Insya Allah besok pagi pesawat jam 6 saya akan berangkat ke Padang. Dari Padang tadi telepon langsung ke Aceh Tamiang, dari Aceh kita ke Sumatera Utara. Mohon doanya perjalanan kami dengan ketua brigade masjid berdua, nanti ketemu teman-teman di Jakarta, yaitu bisa diberikan kemudahan, kelancaran, keselamatan. Karena memang pengalaman saya dulu waktu bencana Aceh, memang medannya beda ya, medannya beda lumayan. Kalau di arah Sumatera, Aceh itu medannya, perjalanannya yang itu. Insya Allah besok saya berangkat pesawat jam 6 pagi ya. Sampai di Padang insya Allah kalau berdasarkan jadwal jam 10.45 atau jam 11. Mohon doanya mudah-mudahan perjalanan lancar. Membawa bantuan yang pertama dari masjid saya sendiri, kedua amanah dari majelis taklim, dari perumahan Regensi, yaitu dari klaster Kintamani. Kemarin saya diminta untuk mengambil dana untuk dititipkan untuk saudara kita yang berada di lokasi bencana, dan dari teman-teman santri-santri di seluruh kota Balikpapan yang mudah-mudahan nanti angkanya bisa menyentuh 300 juta lebih ya. Itu yang akan kita sumbangkan. Dan mudah-mudahan ini akan kemudahan dan kelancaran sehingga bisa meringankan saudara kita. Ya, sesusah-susahnya kita kalau kita lihat ada yang di atas gunung sampai nggak turun-turun ya, rumahnya hancur, keluarganya hilang, dan penderitaan begitu dahsyat ya. Bahkan sampai Gubernur Aceh menyampaikan ini lebih dahsyat daripada tsunami. Tsunami itu 3 hari covernya cepat. Ini betul-betul sampai 2 minggu pun recovery-nya pertama sangat lambat. Yang kedua memang lokasinya ya banyak jalan-jalan yang terputus, termasuk juga yang ada di Sumatera ya. Sebetulnya biasanya saya kalau ada bencana itu paling lama tuh 3-4 hari sudah di lokasi. Ini karena kondisi istri sakit, teman-teman telepon, Ustadz nggak datang nggak? Nanti kita ya, nanti insya Allah akan menyusul. Dan itu pun kemarin saya dapat izin istri, kalau saya tinggal bisa apa enggak, berangkat aja biar anak-anak yang jaga. Nah itu alhamdulillah itu. Tapi tadi nggak bisa lama nanti itu berangkatnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim ya, istilahnya kembalinya TPA Al-Muhajirin ke pangkuan LPPTK PRKMI mudah-mudahan ke depan akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat buat TPA Al-Muhajirin dan selamat buat teman-teman semua, seluruh pengurus yayasan ya. Mudah-mudahan tanggung jawab ini yang kelihatan kecil sebenarnya ya, tapi tanggung jawab ini adalah tanggung jawab dunia dan akhirat ya. Bukan perkara ringan karena ngurusi generasi ke depan yang akan menggantikan kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajjan wa bussatil jibalu bassan fakanat habaa